percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita semua diberkati dengan sukacita dari Tuhan menyertai. Amin. Jemaat Tuhan, Roga Keros dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama pada pagi hari ini bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin. Sebelum itu saya bawa kita dalam doa pembukaan. Mari sama-sama kita tunduk kepala. Haleluya. Terima kasih Bapa di syurga atas kasih setiamu ya Tuhan menyertai setiap pribadi kami. Sebelum kami memuliakan dan meninggikan nama Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh pribadi kami, kira-kira dimanapun kami berada. Satukanlah kami Roh Kudus dengan Roh-Mu, agar pada pagi hari ini kami dapat menikmati berkat yang telah disediakan oleh Engkau yang Bapa di syurga, yaitu kasih anugerah-Mu yang abadi, yang berperlindungan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang baik yang berikan pada kami semua. Haleluya. Yesus Kristus, kami bersyukur kerana Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Yesus, kami ingin bersatu di dalam roh, memuji dan memuliakan Engkau. Tidak kira dimanapun kami berada, tapi kami percaya kami satu di dalam roh dengan Engkau. Kerana Engkau sungguh layak untuk dipuji, untuk dimuliakan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas berkat kasih setia-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama pada pagi hari ini memuliakan nama Tuhan. Dalam kemuliaan
kasih Yesus, atas kasih setiamu yang memilih kami menjadi umat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami nyatakan kesyukuran hati kami. Oh haleluya. Roh Kudus, bungkuskanlah semua kami dengan kesatuan dengan Engkau. Bawa kami masuk ke dalam kekudusan, masuk di dalam kekudusan hadirat Allah pada pagi hari ini. Kerana kami percaya hadirat Yang Kudus menyatakan kemuliaan, beri kami kemenangan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita datang di dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, syurga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta syurga bumi menyembah-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kudus. Oh haleluya. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu Yesus untuk menyembah-Mu di dalam hadirat yang kudus. Oh haleluya. Haleluya. Ku
kami percaya mulai hari ini dan seterusnya, selagi kami bersama Engkau, kemenangan demi kemenangan, kelepasan demi kelepasan, dan kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi bagi setiap pribadi kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami proklamkan pada pagi hari ini, sekiranya ada di antara kami yang sakit, Engkau lepaskan, Engkau sembuhkan dengan kuasa kemuliaan-Mu Yesus, dengan kuasa hadirat-Mu. Dan sekiranya ada di antara kami mengalami beban, mengalami masalah, lawatilah Yesus, lepaskanlah Roh Kudus, berikanlah kami ketenangan, berikanlah kami damai sejahtera, mampukanlah kami Roh Kudus untuk menikmatinya. Ajarilah kami Roh Kudus untuk mengetahui hadirat-Mu yang melepaskan kami dari masalah kami ya Tuhan. Oh haleluya. Sekiranya ada di antara kami memerlukan kemenangan di dalam kehidupan, berkatilah mulai hari ini, mulai saat ini kami menikmati kemenangan itu. Bekerjalah Roh Kudus, urapilah setiap umat-Mu yang rindu dengan hadirat-Mu, yang rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami percaya kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan nama-Mu Yesus Kristus memberi kami kemenangan, memberi kami kelepasan, dan memberi kami kesembuhan. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Kurabara shidi bishara. Haleluya, haleluya. Sharabara shidi. Kurabara sharabara shidi. Haleluya. Kurabara sharabara shidi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus atas urapan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita proklamkan, kita yakini bahwa Tuhan Yesus tidak mau kita terlepas daripada hadirat-Nya yang memberi kesembuhan, yang memberi kelepasan, yang memberi kemenangan. Mari kita nyanyikan sekali lagi, ku yakin. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga, di atas berkat kemenangan, kelepasan, kesembuhan yang Kau berikan pada setiap pribadi kami yang bersekutu di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kami menerima berkat firman-Mu ya Tuhan, sediakanlah hati kami Roh Kudus, tolongilah kami, persiapkanlah telinga kami, hati kami dan roh kami untuk menikmati berkat firman yang akan kami dengar. Dan untuk hamba-Mu yang mau firman, urapilah dia secara khusus Roh Kudus. Biarlah setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya, di dalam fikiran hatinya saat dia menyampaikan firman, semuanya adalah dari isi hati Engkau yang Bapa, untuk memberkati kami, anak-anak-Mu,
pandemik pada hari ini, kuasa-Mu tak terbatas melindungi kami semua dan memberkati kami semua bersatu di dalam Engkau. Terima kasih atas berkat makanan jasmani kami dan juga rohani kami yang Kau sediakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh benar ya Tuhan, hati kami sungguh bersyukur ya Bapa. Tidak henti-hentinya hati kami rindu untuk berterima kasih padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas cinta-Mu yang abadi bagi kami. We love you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Di dalam nama Engkau Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur ini dan menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Semua kita umat Tuhan katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada peluang untuk kita belajar daripada firman Tuhan pada kesempatan yang sangat indah pada kali ini. Jadi dalam kesempatan ini saya akan membawa kita melihat firman Tuhan yang bicara mengenai pengudusan ataupun kekudusan. Ini merupakan topik yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kita melihat bahwa firman Tuhan memang menuntut ataupun meminta kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi orang yang semakin hari semakin disucikan, semakin hari semakin dikuduskan demi untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi tema yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah sanctification ataupun tentang pengudusan. Kita akan melihat apa itu pengudusan ataupun sanctification ini. Jadi pada dasarnya sanctification dia berbicara tentang suatu proses di mana pada dasarnya dia bermakna diasingkan, dipisahkan ataupun dikuduskan untuk sesuatu yang mulia. Dengan pengertian bahwa di mana orang yang percaya, orang yang telah dipanggil dan dipilih untuk menjadi anak Tuhan akan diasingkan, akan dipisahkan ataupun diasingkan secara khusus untuk sesuatu tugas yang mulia, khususnya apabila kita bicara tentang pelayanan di dalam Tuhan. Jadi pada kali ini kita akan melihat topik ini. Yang pertama saya rasa kita perlu memahami mengapa sanctification ini merupakan hal yang penting di dalam perjalanan iman kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita melihat kepada cerita besar Alkitab, dia dimulai dengan penciptaan. Jadi di dalam penciptaan kita lihat bahwa Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan sungguh amat baik, bahkan boleh dikatakan dengan sempurna. Selanjutnya kita lihat bahwa penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan dengan begitu baik dan begitu sempurna ini telah rusak oleh karena pelanggaran manusia yang pertama, itu disebut dengan kejatuhan. Nah, jadi ini merupakan fasa yang kedua, di mana fasa kedua ini merupakan fasa yang sangat tragik dalam sejarah manusia, di mana dia telah mengubah segala sesuatu yang sungguh amat baik menjadi rusak. Dan selanjutnya apabila pun kejatuhan manusia ini telah terjadi, di mana manusia berusaha untuk memulihkan dirinya dengan Tuhan ataupun dengan sesamanya. Nah, kita lihat banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk memulihkan keadaan ini, tapi sepertinya manusia tidak berdaya oleh karena keberdosaan ataupun sifat keberdosaan itu sendiri. Nah, oleh akibat itu Tuhan telah menyediakan inisiatif yang begitu penting, di mana Tuhan telah menetapkan penebusan untuk manusia yang telah jatuh di dalam dosa ini. Di dalam bahagian ini kita lihat penebusan itu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah untuk memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa kepada pemulihan
pada tahap yang berikutnya, di mana manusia yang telah ditebus, dia akan menjalani satu proses yang disebut sebagai pemulihan. Dan bagian yang terakhir sebenarnya, kalau kita mau melihat bahwa setelah pemulihan, ada satu proses yang disebut sebagai pemuliaan, yaitu glorification. Jadi dalam bagian glorification itu di mana bahwa pada akhirnya semua orang-orang percaya, semua murid-murid ataupun anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Dia akan diangkat dengan kemuliaan ataupun diberi dengan tubuh kemuliaan. Dan ini merupakan proses yang terakhir dalam sejarah penyelamatan Allah di dalam dunia ini. Jadi kalau kita melihat, ini merupakan cerita besar daripada Alkitab itu sendiri. Kita melihat bahwa bahagian pengudusan ataupun bahagian sanctification terletak pada sisi bahagian pemulihan, ya, sisi bahagian pemulihan. Disitulah terjadinya proses yang disebut sebagai proses pengudusan. Kita melihat lebih lanjut bagaimana perubahan hal ini ataupun perubahan status kita telah dilakukan oleh Tuhan melalui, kalau kita lihat yang pertama dari kejatuhan kita sebagai manusia, ya, status kita adalah status sebagai orang yang berdosa. Nah, sebagai orang yang berdosa, kita akan dihukum ataupun kita akan menerima murka daripada Allah oleh karena keberdosaan manusia itu sendiri. Manusia dengan segala usahanya, usaha apapun yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini sudah tentu tidak dapat menyelamatkan dirinya karena manusia pada dasarnya adalah berdosa. Dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa manusia dengan apapun usaha, dengan apapun pekerjaan yang dilakukan, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dalam konteks ini, di mana manusia telah dibelenggu oleh dosa. Nah, dalam keadaan ini manusia memiliki status ataupun posisi ataupun kedudukan sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu, apabila Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, Dia datang untuk melakukan pembenaran. Jadi kita yang diikat, dibelenggu oleh dosa, dikuasai oleh dosa, dan kita menjadi hamba dosa pada ketika itu, apabila Yesus datang, Dia membenarkan. Dan ini disebut sebagai justification. Nah, di dalam proses pembenaran ini adalah usaha Allah sepenuhnya. Tidak ada usaha manusia. Karena manusia diselamatkan bukan karena kebaikan manusia itu sendiri, bukan karena manusia itu baik, tetapi justru manusia diselamatkan ketika ia berdosa. Nah, oleh sebab itu, manusia tidak boleh bermegah kalau dia telah menerima keselamatan daripada Allah, karena kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, ataupun bukan karena diri kita adalah orang yang baik, tetapi pada dasarnya kita diselamatkan ketika kita berdosa. Nah, apabila kita telah diselamatkan oleh Allah, jadi kita mengalami perubahan status daripada orang berdosa dan sekarang kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Jadi pembenaran ini bukan karena kita sendiri, tapi pembenaran ini dilakukan oleh Kristus. Jadi apabila kita telah dibenarkan oleh Kristus, artinya kita sungguh-sungguh menjadi orang benar dalam pengertian bahwa kita telah dibebaskan daripada status sebagai orang berdosa karena Kristus yang membenarkan kita. Nah, di dalam hal ini di mana kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan juga kita telah dipilih olehnya menjadi anaknya. Jadi dalam status yang baru ini kita adalah anak Allah. Kita adalah orang-orang benar yang diselamatkan oleh Kristus melalui pembenaran ataupun melalui justification yang dilakukan di atas kayu salib. Berikutnya kita melihat bahwa setelah kita menerima keselamatan yang daripada Kristus, kita harus menyadari, kita harus menyadari bahwa pada dasarnya manusia itu terdiri daripada dua bahagian utama. Yang pertama adalah bahagian yang bersifat fisikal, dan yang kedua adalah bahagian yang bersifat non-fisikal ataupun bahagian yang bukan fisikal. Kita melihat bahagian yang fisikal di mana kita terdiri daripada tubuh jasmani.
Tetapi bahagian non-fisikal kita ataupun bahagian yang bukan fisikal, yaitu terdiri daripada jiwa dan roh kita. Ya, kalau kita ingin membagi tubuh kita kepada dua bahagian, ya, bahagian yang kelihatan ataupun bahagian yang tidak kelihatan. Nah, jadi bahagian non-fisikal ini kita tidak perlu melakukan apa-apa, dalam pengertian bahwa Kristus sepenuhnya telah melakukan kepada kita. Dalam Ibrani 10:10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Artinya bahwa secara non-fisikal, secara roh kita telah memiliki keselamatan, dan itu sepenuhnya urusan Tuhan. Itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, bukan usaha kita. Bukan usaha kita sebagai manusia. Dengan pengertian bahwa secara non-fisikal itu adalah urusan Tuhan. Ya, urusan Tuhan dalam hal dia menyelamatkan kita. Nah, di dalam dunia teologi dia memiliki pengertian dalam dua hal ini. Yang pertama itu adalah di mana dia berbicara tentang posisi kita. Posisi kita dari segi keselamatan, kita telah aman di dalam tangan Tuhan. Ya, secara posisi, karena kita telah dibenarkan, kita telah menjadi anak Allah, dan kita telah menerima keselamatan kekal itu daripada Allah. Nah, apa yang kita ingin perhatikan dalam bahagian fisikal daripada manusia itu, di mana bahagian fisikal itu ada bahagian yang harus dikerjakan, ada bahagian yang harus dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Nah, walaupun kita bicara tentang pengudusan, ya, tapi kita akan melihat bahwa siapakah yang melakukan pengudusan. Yang pertama kita lihat dalam Roma pasal 15-16 mengatakan supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi kita melihat yang pertama, siapa yang melakukan pengudusan itu, yang menyucikan kita pertama adalah Roh Kudus. Dan ayat ini juga mendukung bahwa Roh Kudus lah yang telah memberikan pengudusan kepada kita, dengan pengertian bahwa dalam ayat ini mengatakan jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu kamu akan hidup. Artinya bahwa di dalam hal pengudusan, dalam mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, yang dapat membantu kita dalam hal ini adalah roh itu sendiri. Dan dalam Yohanes 17 ayat 17 dia mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, di sini kita lihat bahwa selain daripada Roh Kudus, Tuhan juga boleh menggunakan firman-Nya. Karena firman-Nya berkuasa, firman-Nya adalah kebenaran. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 dia mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu yang kita renungkan, yang kita baca, itu dapat berkuasa untuk melakukan sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dia dapat mengubah cara pikiran kita, seperti dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2, perbaharuilah akal budimu. Ya, dengan pembaharuan itu dapat dilakukan dengan apabila kita belajar dengan firman Tuhan. Kita mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dapat mengubah kita. Dan itu juga dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di mana mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sekali lagi kita melihat di sini bahwa siapa yang melakukan pengudusan, dari satu sisi dia merupakan anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus dan juga melalui firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini bahwa pengudusan itu dapat dilakukan ataupun memang dilakukan oleh Roh Kudus dan juga oleh firman yang kita pelajari. Nah, oleh sebab itu apabila kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita mempelajari firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, semakin kita diperbaharui, semakin kita dibantu, ditolong dalam proses pengudusan ini. Di bahagian yang lain, firman Tuhan juga banyak menegaskan. Ya, setelah kita menerima keselamatan itu tadi yang saya katakan bahwa dari segi keselamatan kita sudah aman di dalam tangan Tuhan. Dan namun dari segi pengudusan ataupun dari segi sanktifikasi kita harus mengerjakannya itu. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 14, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara, kita jangan keliru dengan ayat ini, karena dia mengatakan tetaplah kerjakan keselamatan. Seolah-olah bahwa keselamatan itu belum wujud, ataupun seolah-olah kita belum menerima keselamatan itu sendiri, sehingga kita harus mengerjakannya. Tetapi apa yang dikatakan di sini adalah dari satu sisi keselamatan yang saya katakan tadi itu, bahwa itu telah sempurna, telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi di sisi yang lain, setelah kita diselamatkan, kita harus melakukan sesuatu. Nah, di dalam hal ini dia berbicara tentang sanctification ataupun pengudusan itu. Jadi dari satu pihak pengudusan itu dilakukan oleh Roh Kudus dan Firman, tapi dari satu pihak juga dia menuntut dari pihak kita sebagai pribadi atau sebagai individu yang telah menerima keselamatan itu. Harus kita melakukan itu dengan takut dan gentar. Artinya bahwa kita harus melakukan ini bukan lagi supaya kita diselamatkan, tetapi kita akan menjaga ataupun mengerjakan pengudusan ini karena kita sudah diselamatkan. Ya, jadi jangan keliru, bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah berada di dalam keselamatan itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus melakukan suatu, dalam hal ini adalah sanctification ataupun pengudusan diri kita. Di dalam Roma pasal 13 ayat 2 dia mengatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita harus menanggalkan. Jadi istilah menanggalkan di sini merupakan suatu kata kerja, artinya bahwa kamu harus melakukannya. Dan ayat berikutnya juga dalam Efesus pasal 4 ayat 22 dia mengatakan bahwa yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan selanjutnya juga dimatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan melakukan pengudusan dalam diri kita melalui pekerjaan Roh Kudus dan juga firman Dia, tetapi juga memerlukan usaha kita untuk menanggalkan. Ya, dengan kemampuan manusiawi kita semata-mata kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Ya, tetapi dengan pertolongan Tuhan dan firman-Nya kita mampu untuk melakukan hal ini. Kita mampu untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, kita mampu menanggalkan manusia lama, dan kita mampu menanggalkan beban-beban itu dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Dia. Jadi kekuatan itu adalah daripada Tuhan sendiri. Ya, karena kemampuan manusiawi kita pada dasarnya kita tidak ada kemampuan ataupun tidak ada kekuatan untuk menang ataupun mampu melakukan proses ini. Tapi ini merupakan dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi dalam keadaan seperti ini juga memerlukan usaha daripada kita sebagai individu itu sendiri. Mengapa kita perlu memperhatikan hal ini? Sanctification ini sangat perlu karena kita tahu bahwa walaupun kita setelah menjadi orang percaya, walaupun kita menjadi orang Kristen, saudara, seperti mana yang saya katakan tadi, bahwa di dalam diri kita ada perjuangan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, jadi dalam bahagian ini jelas bahwa walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, walaupun kita telah menerima keselamatan daripada Tuhan, secara manusiawi kita, di dalam diri kita, masih ada keinginan daging. Kita ini masih manusia biasa. Kita ini masih manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu tadi. Walaupun dari segi keselamatan kita tidak ragu, Tuhan telah melakukan itu. Tapi dari segi pengudusan kita perlu
menanggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedagingan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak semua keinginan daging itu jahat. Tubuh kita ini memerlukan makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Itu merupakan hal yang positif, hal yang baik. Tapi apa yang dikatakan daging di dalam hal ini, dia berbicara tentang sesuatu keinginan-keinginan daripada manusiawi kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam diri kita ada dua keinginannya. Walaupun kita mengatakan kita orang Kristen, masih juga sama dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka memiliki keinginan daging mereka, dan kita juga masih memiliki keinginan-keinginan yang serupa juga. Nah, kita melihat bahwa di dalam Galatia pasal 5 ayat 19, dia berbicara tentang perbuatan daging itu sendiri. Nah, di dalam bagian itu dia mengatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kita lihat ini bahagian daripada sisi daging manusia itu sendiri. Nah, tetapi kita melihat bagaimana keinginan daripada roh Allah itu sendiri. Tetapi kata dia, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi ini sangat menarik ya. Di dalam diri kita ada dua bahagian yang selalu berlawanan dan kita mengalami setiap hari. Itu perbuatan daging. Kita lihat senarai daripada perbuatan daging di sini masih cukup banyak dan diakhiri dengan dan sebagainya. Artinya bahwa yang tidak ditulis di sini itu merupakan bahagian-bahagian daripadanya. Dari sisi lain adalah bahagian keinginan roh ataupun buah roh itu. Ya, jadi dalam bahagian ini ada 9 aspek daripada buah Roh Kudus itu, dan itu merupakan bahagian daripada sisi yang daripada Tuhan, dan yang bahagian yang lain itu dari segi kedagingan kita. Jadi kedua keinginan ini selalu berlawanan. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-17 tadi, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya Roh Kudus berkata harus melakukan ini, tetapi daging mengatakan harus melakukan itu. Nah, seringkali kita memberatkan salah satu. Apabila kita memberatkan keinginan roh, maka kita akan hidup mengikut kehendak roh. Tetapi apabila kita memberatkan keinginan daging, maka pada saat itulah kita melakukan keinginan daging itu di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya saudara, walaupun kita telah menerima keselamatan daripada Tuhan, tapi dari aspek yang lain di mana kita masih dikuasai oleh keinginan daging itu. Ya, jadi ini merupakan satu realiti. Kita mengalami masalah ini setiap hari dalam kehidupan kita. Perjuangan setiap pribadi kita, siapapun kita mengalami perjuangan bagaimana kita dapat melawan daging kita. Tetapi bagaimanapun ia merupakan sesuatu yang harus kita usahakan. Jadi ini yang disebut dalam bahagian ini sanctification ini. Sanctification ini di mana kita berusaha dengan segala beban ya. Walaupun kita sudah menerima Tuhan, telah menjadi orang Kristen, saya katakan tadi bahwa kita tidak bebas daripada keinginan-keinginan ini. Nah, oleh sebab itu kita harus bagaimana proses demi proses ataupun dalam perjalanan hidup kita berusaha menyingkirkan satu persatu daripada keinginan itu, kita tinggalkan satu persatu dan akhirnya sehingga kita pada akhirnya kita bebas daripada semua beban itu dan kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Ya, saudara, saya katakan bahwa ini bukan satu proses yang mudah ya. Ini bukan satu proses yang mudah. Dengan kekuatan manusiawi kita memang tidak sanggup, kita memang tidak mampu karena manusiawi kita lemah. Nah, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Sam dalam minggu yang lalu bicara tentang hukum Taurat dengan kasih karunia Tuhan. Jadi perbandingan daripada keduanya. Mengapa kasih karunia pada akhirnya diberikan oleh Tuhan? Karena hukum Taurat itu sendiri tidak dapat dilakukan oleh manusia kita, manusia daging kita.
Karena daging kita ini lemah. Jadi kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah Israel, mereka selalu gagal untuk mentaati hukum Taurat. Ya, bahkan sampai pada zaman Yesus pun mereka masih gagal untuk melakukan hukum Taurat, dan sampai sekarang pun manusia masih gagal lagi untuk mengikuti peraturan Taurat itu. Mengapa? Karena dikatakan bahwa jika kita melakukan pelanggaran terhadap salah satu daripada Taurat itu, kita sudah gagal keseluruhannya. Siapa yang manusia dalam keadaan berdosa yang mampu dengan sepenuhnya mentaati hukum Taurat itu? Sudah tentu tidak ada. Nah, oleh sebab itu Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin akan mampu untuk mentaati hukum Taurat itu dengan sempurna. Itulah sebabnya Allah menyelamatkan kita. Dia memberikan anak tunggalnya, dengan kasih karunia-Nya Dia menyelamatkan kita. Dalam konteks ini bahwa keselamatan itu sepenuhnya daripada Tuhan. Nah, oleh karena kemanusiaan kita, daging kita ini tidak mampu, kita tidak sanggup untuk melakukan kemenangan terhadap semuanya ini. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, walaupun kita menjadi orang Kristen, kita masih berjuang. Mengapa? Karena keinginan daging dengan keinginan roh itu masih kuat bekerja berlawanan di dalam diri kita. Kekudusan ini merupakan satu yang dituntut oleh Tuhan, dan ini merupakan satu yang sangat penting. Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Statement ini memberikan indikasi atau memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Nah, kalau kita ingin menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, tidak ada pilihan yang lain, kita harus menjadi kudus. Nah, oleh sebab itu tuntutan di dalam bahagian ini dia mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Artinya bahwa di dalam satu aspek seperti yang saya katakan tadi, pengudusan ini merupakan suatu proses, ya, yang di mana kita dibantu dengan pekerjaan daripada Roh Kudus dan firman Tuhan itu, dan kita harus melakukan itu. Jadi hendaklah kamu, katanya, hendaklah kamu kudus karena Aku adalah kudus, kata Tuhan. Jadi kita tidak dapat menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan dengan keadaan yang berdosa, ataupun dengan melakukan satu pelanggaran ataupun melakukan dosa dalam kehidupan kita. Jadi dalam hal ini kita harus melihat bahwa kita harus menjadi kudus dalam hidup kita. Jadi proses pengudusan ini adalah proses yang berjalan dalam jangka masa yang panjang. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita masih menjalani proses ini. Nah, saudara, di dalam bahagian ini kita akan melihat bahwa tujuan daripada pengudusan itu, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Tujuan daripada pengudusan itu sendiri dikatakan di sini bahwa akan membawa kita pada suatu hari kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, oleh sebab itu dalam kita menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari, role model kita adalah Yesus. Ya, kita melihat bagaimana Yesus bertindak dalam situasi-situasi tertentu, bagaimana Dia berkata-kata, bagaimana Dia mengajar dan bersikap dalam situasi-situasi tertentu dalam hidupnya. Jadi apabila kita melihat kepada ini, apakah kita sudah mengikuti Yesus dalam percakapan kita, dalam cara berpikir kita dan sebagainya? Jadi kita mulai memikirkan hal ini. Role model kita adalah Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana kita berusaha demi hari untuk menjadi serupa dengan Dia dalam usaha kita menuju kepada pengudusan. Dan dalam Filipi pasal 3 ayat 21 dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi pada suatu ketika nanti, ya, tujuan akhir daripada pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan ini, di mana Dia mengatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, tubuh saya dan tubuh saudara yang hina ini
sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang akan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita akan diubah. Dalam proses ini kita melihat bahwa tujuan akhir dia adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga pada akhirnya kita juga akan menerima tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus yang adalah mulia. Okay, jadi ini merupakan bahagian daripada tujuan daripada sanctification ataupun tujuan daripada pengudusan itu sendiri. Nah, saudara, melalui bahagian ini kita melihat ada beberapa hal yang kita pelajari. Ya, yang pertama kita melihat bahwa pengudusan merupakan pekerjaan Allah melalui Roh Kudus, firman, dan juga kerjasama dari manusia itu sendiri. Oke, jadi jangan keliru. Kalau Roh Kudus melakukannya, kalau firman bertindak, saya tak perlu berbuat apa-apa. Tidak. Karena kita melihat beberapa petikan daripada ayat itu tadi menginginkan kita untuk menanggalkan manusia lama itu, meninggalkan itu. Berarti bahwa Tuhan ingin bekerja sama dengan kita dalam hal pengudusan diri kita. Dan selanjutnya kita lihat bahwa pengudusan merupakan suatu proses seumur hidup. Jadi saudara, selagi kita masih dalam tubuh yang hina ini, dalam tubuh yang panah ini, selagi itu juga kita akan menjalani proses pengudusan ini. Karena kita tahu perjuangan kita hari demi hari, tiap-tiap hari kita berhadapan dengan banyak sekali isu-isu kehidupan yang kita alami, dan juga masalah-masalah yang kita hadapi, dan juga apapun yang kita lakukan, dan juga apa yang kita pikirkan. Seringkali kita berhadapan dengan masalah, bahkan terlibat dalam melakukan hal-hal pelanggaran terhadap firman Tuhan, sehingga kekudusan kita seringkali terganggu. Jadi oleh sebab itu kita melihat bahwa ini merupakan proses seumur hidup yang dimana kita berusaha hari demi hari kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita lihat bahwa seseorang yang akan mencapai kesempurnaan dalam pengudusan ketika kembali kepada Bapa dengan tubuh kemuliaan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat pasti, saudara. Walaupun dalam bahagian ini ada beberapa pemikiran teologi mengatakan bahwa di dalam dunia ini kita boleh, dengan usaha kita boleh mencapai kesempurnaan dalam pengudusan. Ya. Ada sebagian mengatakan tidak dapat, itu tidak mungkin. Tapi apa yang sangat pasti bahwa suatu ketika nanti bagi kita umat pilihan Tuhan, Tuhan akan menggantikan tubuh kita dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan, the glorified body. Dan itu akan kita terima pada masa hari pemuliaan nanti ataupun masa glorification. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa cerita besar daripada Alkitab dari segi penciptaan ya begitu sangat amat baik, dan jatuh, dalam kejatuhan itu segalanya rosak secara total, dan Yesus menebus, dia mengembalikan satu itu sehingga terjadi proses pemulihan. Di sinilah kita sedang berjuang sekarang ini, semua manusia yang percaya kepada Kristus, yang menjadi anak Tuhan, yang masih hidup sekarang ini. Di sinilah proses pemulihan kita. Jadi proses pemulihan ini bukan berbicara tentang pemulihan keselamatan kita. Tidak, kita telah diselamatkan. Kristus telah melakukan keselamatan itu bagi kita. Tetapi dalam hal yang lain, kita perlu menjalani proses yang disebut sebagai pengudusan diri. Jadi tiap-tiap hari kita berjuang. Jadi proses ini berjalan sampai kepada kita meninggalkan dunia ini. Dengan kata lain, pada akhir hidup kita, apabila kita meninggal dunia, pada akhir itulah, masa itulah proses daripada sanctification kita itu berakhir, dan disitulah kita akan diberikan tubuh yang baru dan tubuh kemuliaan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya harap firman Tuhan pada kali ini dapat memberikan kepada kita bayangan tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita ini sedang berada dalam proses pemulihan yang disebut sebagai sanctification, di mana dalam bahagian ini merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus dan firman Tuhan itu sendiri, tetapi pada masa yang sama dia juga kerjasama daripada kita sendiri. Jadi hari demi hari kita berjuang, kita bergumul dengan hidup ini, tapi perjuangan kita ini, selagi kita masih hidup, perjuangan kita akan berjalan terus menerus. Kita percaya dalam apapun keadaan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan daripada Roh Kudus dan bimbingan daripada firman Dia, kita secara manusiawi
kita tidak mampu, kita tidak sanggup, dan kita tidak dapat untuk melakukan semuanya. Dan saya harap firman Tuhan ini dapat memberikan inspirasi kepada kita, memberikan pemahaman yang jelas kepada kita, dan semakin membawa kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa akhir daripada perjuangan kita, pemuliaan, glorification akan kita terima daripada Tuhan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak